kalau menurut saya hukuman mati itu adalah hak. Kenapa? Orang yang melakukannya itu bisa memilih. Apa sih Bu bedanya vonis hukuman mati dan penjara seumur hidup? Perlu saya jelaskan dulu apa itu vonis. Vonis itu adalah putusan hakim terhadap terdakwa yang terbukti kesalahannya. Mengapa harus terbukti kesalahannya? Karena kesalahan itu merupakan dasar penjatuhan pidana. Ada asas yang mengatakan geen straf zonder schuld. Artinya tanpa adanya kesalahan tidak bisa seseorang itu dipidana. Nah, pidana itu dalam KUHP yang sekarang masih berlaku itu diatur pasal 10. Ada pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok itu pertama pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Nah, tata urutan pidana itu merupakan dilihat dari berat ringannya. Nah, pidana mati itu pidana yang diambil atau hukuman yang diambil nyawanya. Sedangkan pidana seumur hidup itu yang diambil adalah waktunya. Berapa waktunya? Itu menurut asasnya itu ada waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Waktu tertentu dimulai 1 hari sampai 15 tahun. Sedangkan waktu tidak tertentu kita tidak tahu berapa lama. Oleh karena itu yang dinamakan pidana seumur hidup itu adalah sisa hidupnya. Karena kita tidak tahu berapa sisa hidup seseorang itu. Kemudian Ibu, apa sih Bu yang menyebabkan vonis hukuman mati atau penjara seumur hidup bisa berlaku? Vonis pidana penjara seumur hidup dan mati itu berlaku karena memang masih dibutuhkan. Tadi saya mengatakan bahwa pidana itu dijatuhkan berdasarkan kesalahan. Nah ini kalau ada perbuatan yang memang betul-betul perbuatan yang berat dan sangat membahayakan, maka masih dibutuhkan pidana mati untuk melindungi masyarakat. Dalam menjatuhi hukuman pidana seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, sebagian orang beranggapan bahwa hal ini mencederai hak asasi manusia. Bagaimana hal ini dilihat dari kacamata hukum? Hak asasi itu menurut saya adalah hak yang melekat pada seseorang. Hak itu karena dia hak maka boleh diminta dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Nah, kalau menurut saya hukuman mati itu adalah hak. Kenapa? Orang yang melakukannya itu bisa memilih. Jadi menurut saya tidak mencederai hak asasi manusia. Apalagi pidana mati ini dijatuhkan pada orang yang betul-betul membahayakan kepentingan masyarakat. Sehingga wajar kalau masih dilakukan karena demi kepentingan masyarakat dan negara. Tapi saya katakan ya, pidana mati ini adalah pidana yang bersifat absolut. Artinya kalau pidana mati ini sudah dieksekusikan maka tidak bisa ditarik kembali. Nah, karena sifatnya absolut, maka untuk penjatuhannya harus super hati-hati dan diancamkan secara alternatif. Alternatif itu pilihan. Hakim boleh memilih apakah dia dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, atau 20 tahun. Tadi saya katakan, pidana mati ini adalah pidana yang sifatnya absolut. Maka selain diancamkan secara alternatif, dia juga merupakan ultimum remedium. Apa itu ultimum remedium? Pidana yang boleh dijatuhkan setelah yang lainnya tidak dapat mengatasinya. Kemudian Ibu, bagaimana sih tahapan hakim dalam menentukan putusan? Tahapan hakim dalam menentukan putusan, yang pertama ini kalau kita bicara tentang tahapan hakim berarti kita awali dari proses pengadilan. Proses di pengadilan itu ada 4 tahap. Tahap pertama itu adalah tahap pembacaan surat dakwaan. Tahap kedua tahap pembuktian.
tahap ketiga tahap musyawarah, tahap keempat tahap putusan. Tahap yang paling penting adalah tahap pembuktian, karena di sana dibuktikan apakah betul perbuatan pidana itu dilakukan oleh terdakwa dan apakah betul terdakwa itu ada kesalahan. Setelah pembuktian, maka jaksa penuntut umum baru mengajukan tuntutannya. Mengapa setelah pembuktian? Karena dalam pembuktian itu JPU ini, jaksa penuntut, baru tahu seberapa besar kesalahan dari terdakwanya. Tidak memberikan efek jerah. Jadi si terdakwa tidak merasakan kesusahan yang dialami oleh korban. Menurut saya pendapat seperti itu kurang benar. Mengapa? Karena hukuman mati ini sebetulnya bisa dikatakan double track. Mengapa double track? Pada saat dia dijatuhi pidana mati, maka dia harus menunggu di LP dulu sampai gerasinya ditolak oleh presiden dan sampai ada fiat eksekusi dari presiden. Seperti pengalaman Sumiati itu dijatuhi pidana mati, dia itu di LP menunggu pidana mati itu sudah 20 tahun, baru pidana mati itu dilaksanakan. Oleh karena itu, karena merasa bahwa pidana mati itu mengalami double track, ada yang tidak setuju dengan adanya pidana mati.